Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Martina Octavia Azizah akan mempresentasikan hasil rancangan tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Pusat Kegiatan Remaja atau Komunitas Youth Center di Kota Pekanbaru dengan menggunakan pendekatan arsitektur high-tech. Perancangan pusat kegiatan remaja atau komunitas ini dirancang untuk dapat mewadahi dan memfasilitasi segala kegiatan dan aktivitas serta passion para remaja di berbagai bidang seperti bidang seni, teknologi, sosial, dan olahraga. Rancangan ini menggunakan pendekatan arsitektur high-tech yang dapat merepresentasikan image dan style remaja serta dapat menjadikan kawasan rancangan sebagai bangunan ikonik remaja di Kota Pekanbaru. Pusat kegiatan remaja ini dirancang di area Kelurahan Meranti Pandak, Kota Pekanbaru, yang merupakan area perluasan pemerintah Kota Pekanbaru sesuai dengan RDTR Kota, yaitu tepatnya di area SPU 5. Area ini merupakan area sosial dan budaya Expo. Area tapak rancangan memiliki luas lahan 3,5 hektar dengan keliling 751 meter. Area ini berada di depan Sungai Sia atau area riverfront dengan akses jalan utama, jalan arteri primer, lebarnya memiliki lebar 25 meter dengan 2 lajur, sedangkan jalan sekunder memiliki lebar 25 meter juga dengan 2 lajur. Kawasan pusat kegiatan remaja atau komunitas ini sendiri memiliki 3 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi primer, yang kedua fungsi sekunder, dan yang ketiga fungsi penunjang. Fungsi primer sendiri ini untuk sebagai tempat pelatihan dan pengembangan hobi yang terbagi menjadi 3 bidang, yaitu bidang kesenian, bidang sosial dan teknologi, dan juga bidang olahraga. Yang kedua yaitu pusat kegiatan remaja dan komunitas, di mana ini dapat terjadi secara insidensial atau dalam pelatihan yang terjadwal. Yang ketiga yaitu sarana rekreasi bagi pemuda yang ingin menghabiskan waktunya di youth center. Fungsi sekunder yaitu sebagai area pameran atau pertunjukan promosi dari hasil-hasil yang telah dikerjakan oleh para pemuda di kawasan ini. Yang kedua yaitu area komersil, penjualan hasil-hasil karya pemuda. Yang ketiga yaitu pengelolaan dan administrasi. Sedangkan selanjutnya fungsi penunjang yaitu sebagai area servis dan maintenance, sarana beribadah, dan juga keamanan. Untuk pengguna sendiri terbagi menjadi 2, yaitu pengelola dan pengunjung. Pengelola itu ada manajemen, yaitu yang mengurusi segala kegiatan di youth center. Yang kedua yaitu petugas servis. Sedangkan untuk pengunjung terdapat pengunjung umum dan pengunjung khusus. Pengunjung umum ini bagi siapa saja yang ingin datang secara insidensial atau tidak terjadwal, sedangkan pengunjung khusus adalah para remaja yang ingin melakukan pelatihan di youth center ini. Selanjutnya yaitu konsep yang digunakan dalam rancangan, yaitu fleksibel high-tech. Fleksibel high-tech ini mengkolaborasikan antara prinsip dari youth center, prinsip dari arsitektur high-tech, dan juga prinsip dari landasan keislaman pada bab sebelumnya. Dari ketiga prinsip ini saya mendapatkan 3 prinsip utama yang akan saya gunakan dalam rancangan, yaitu collaboration between technology and environment, insight and transparency, dan juga structure exposure. Selanjutnya yaitu konsep tapak. Pada konsep tapak ini saya menggunakan konsepan zoning dengan area terpusat atau area pengikat di tengah-tengah tapak. Area pengikat ini berupa plaza outdoor atau pusat kegiatan outdoor yang kemudian diikuti oleh bangunan-bangunan dan kegiatan-kegiatan lain di sekelilingnya. Jadi di sini ada area entrance, lalu kemudian ini ada area parkir pengunjung, dan di sini ada area drop off, lalu di sini ada area parkir pengunjung yang kedua. Di sini adalah pusat kegiatan outdoor berupa plaza outdoor dan juga gazebo dan area skatepark. Untuk ini yaitu bangunan kesenian, lalu yang kedua ini bangunan sosial dan teknologi, dan yang ketiga adalah bangunan olahraga. Lalu ini adalah bangunan powerhouse. Untuk sirkulasi sendiri, pengunjung dapat sirkulasi dari masuk menuju ke parkiran atau ke area parkiran kedua dan juga area drop off. Jadi di sini adalah area bebas kendaraan. Sedangkan untuk utilitas, sirkulasinya dibedakan dari pintu masuk menuju ke sini dari akses belakang bangunan, lalu kemudian ke area pintu keluar. Selanjutnya yaitu konsep bangunan dan juga konsep ruang. Jadi di sini saya akan menjelaskan
pada konsep bangunan, yaitu material dan juga teknologi yang digunakan dalam bangunan ini. Yang pertama adalah teknologi yang digunakan pada atap yang mempengaruhi bentukan atap itu sendiri, di mana pada ketiga bangunan utama, atap yang menghadap area timur itu difungsikan sebagai area atap skylight atau atap kaca, di mana dapat dimanfaatkan sebagai pencahayaan alami di dalam ruangan bangunan ini sendiri. Selanjutnya, atap diarahkan ke area barat ini dimanfaatkan sebagai area-area untuk penempatan solar panel, di mana menggunakan teknologi solar panel untuk mengolah cahaya matahari yang intensitasnya cukup tinggi pada tapak menjadi energi listrik di dalam bangunan. Selanjutnya, untuk selubung bangunan, pada area-area bangunan ini dominan menggunakan selubung bangunan kaca termokromik yang dapat mengekspos kegiatan-kegiatan di dalam bangunan atau kegiatan para remaja. Kaca termokromik ini sendiri memiliki teknologi apabila intensitas cahaya matahari menjadi lebih tinggi, maka kaca ini akan menggelap sesuai dengan panas yang ada, sehingga di dalam ruangan ini para pemuda ini tidak merasa silau dan juga suhu di dalam ruangan tetap terjaga. Selanjutnya yaitu selubung bangunan berupa pengeksposan struktur-struktur dan juga kolom untuk menampilkan kesan ikonik dalam setiap bangunan. Selain itu juga terdapat baja-baja ringan yang nantinya dapat mengalirkan air dari atap bangunan yang fungsinya sebagai penghawaan alami apabila dalam bangunan itu panas. Untuk ruangan-ruangan di dalam setiap bangunan ini sendiri, terdapat ruangan utama dalam setiap bangunannya. Pada bangunan sosial dan teknologi, ruangan utama ini merupakan ruangan teater yang berada di lantai 2. Lalu pada bangunan olahraga memiliki ruangan utama yaitu area lapangan rangkap, sedangkan bangunan yang ketiga yaitu bangunan kesenian memiliki ruangan utama galeri. Selanjutnya yaitu konsep struktur dan juga konsep utilitas. Untuk konsep struktur sendiri, pada ketiga bangunan ini menggunakan struktur bentang lebar, karena seperti yang dijelaskan tadi, pada setiap bangunan itu memiliki ruangan utama yang cukup lebar, dari ukurannya hingga mencapai 72 meter. Kemudian untuk struktur bentang lebar ini sendiri menyokong bagian atap bangunan dengan kolom-kolom utama dan juga menggunakan pondasi tiang panjang. Untuk kolom utama yang diekspos sendiri ini, bentukan kolomnya yaitu segitiga, namun pada bagian pondasinya itu hanya ditampilkan sampai sisi ini, sehingga yang dilihat pada area luar bangunan itu hanya bentukan segitiga pada kolomnya. Selanjutnya untuk konsep utilitas, yaitu untuk perancangan ini sendiri sesuai dengan rencana dari pemerintah Kota Pekanbaru, di mana disediakan PDAM dan juga area listrik yang berada di sisi sini. Jadi saya memanfaatkan itu untuk memposisikan powerhouse pada area ini, yang kemudian nanti dialirkan sesuai dengan kebutuhan utilitas berupa listrik, plumbing, dan juga sistem kebakaran. Untuk sistem kebakaran sendiri, di sini terdapat titik kumpul untuk apabila terjadi kebakaran, dan juga terdapat akses yang memudahkan untuk pemadam kebakaran itu mencapai semua bangunan-bangunan ini. Selanjutnya yaitu hasil rancangan. Yang pertama adalah site plan. Di sini site plan-nya dapat dilihat ketiga bangunan utama. Yang pertama bangunan kesenian, sosial teknologi, dan olahraga, yang memperlihatkan adanya solar panel dan juga skylight pada bangunan untuk memanfaatkan energi alam menjadi energi di dalam bangunan dengan menggunakan teknologi tinggi. Lalu di sini ada area parkir khusus motor, area parkir khusus mobil, area parkir bus. Juga ini area parkir untuk yang di sisi sebelah utara. Selanjutnya yaitu layout plan. Dapat kita lihat pada layout plan di sini itu akses dan juga sirkulasi dalam tapak, di mana pada tapak ini
dalam setiap bangunan ini memiliki side entrance untuk memudahkan pengunjung antar bangunan menuju bangunan di sebelahnya, atau juga menuju ke area akses kegiatan-kegiatan outdoor. Selanjutnya yaitu tampak kawasan. Pada tampak kawasan ini dapat kita lihat bahwa prinsip-prinsip dari arsitektur high-tech atau konsep fleksibel high-tech itu tersampaikan secara visual dengan terlihatnya bangunan ini yang ikonik dengan bentukan atap dan juga pengeksposan struktur yang terlihat dari tampak kawasan ini. Lalu kemudian selanjutnya yaitu denah olahraga. Jadi denah gedung olahraga ini terdapat 2 lantai. Yang pertama lantai 1 ini dan lantai 2. Pada lantai 1 ini terdapat fasilitas yang digunakan secara publik atau dapat digunakan oleh semua remaja, karena di sini ada fasilitas lapangan rangkap untuk bulu tangkis, futsal dan basket. Lalu ada ruang bilas, ada ruang gimnasium, ruang UKS dan istirahat, restoran, ruang tenis meja dan juga ruang para atlet maupun pelatih. Lalu yang selanjutnya lantai 2 ini area khusus untuk pelatih dan juga area khusus untuk para komunitas olahraga. Di sini ada sekretariat olahraga, ada kantor pelatih, area meeting room, musola, dan juga void untuk menonton acara di lantai 1. Lalu pada tampak bangunan olahraga dapat kita lihat di sini atap dengan 2 sisi untuk memanfaatkan sinar matahari yang berbeda, solar panel, dan juga yang arah sini itu skylight. Lalu pengeksposan struktur dan juga material dominan kaca pada area lapangan untuk mengekspos pergerakan para remaja yang sedang berolahraga di area ini. Lalu ada signage atau identitas bangunan berupa tulisan dan juga logo untuk sport center. Selanjutnya yaitu potongan bangunan olahraga. Di sini dapat kita lihat area potongan AA dan potongan BB. Untuk potongan AA ini terdapat tribun yang ini dapat didorong ke sisi sini agar pada saat tidak ada kegiatan pertandingan, lapangan ini dapat lebih luas dan digunakan oleh banyak kegiatan. Lalu dapat kita lihat di sini untuk area void itu terdapat struktur yang diekspos di dalam bangunan untuk menopang atap. Lalu kemudian terdapat juga baja-baja ringan yang dapat mengalirkan air untuk penghawaan alami di dalam bangunan olahraga ini. Bangunan selanjutnya yaitu bangunan sosial dan teknologi yang terdiri dari 2 lantai. Jadi bangunan ini dikhususkan untuk para remaja dan juga komunitas yang memiliki passion di bidang sosial dan juga teknologi. Jadi fasilitas yang disediakan pada lantai 1 itu yaitu ada area studio fotografi, area game fun center atau area game di dalam ruangan, lalu ada area sekretariat untuk komunitas pecinta lingkungan, lalu ada halako untuk komunitas agama, dan juga ada laboratorium penelitian, serta ada juga laboratorium komputer. Di sini juga disediakan area meeting room dan juga area digital printing. Untuk lantai 2-nya sendiri itu dikhususkan untuk area teater atau pertunjukan besar di kawasan Youth Center. Di sini terbagi menjadi 3, yaitu bagian pertama ini untuk area pengisi acara, untuk area make up, area kostum, dan juga ruang tunggu. Lalu di sini ada area penonton dan juga panggung atau stage. Lalu di sini ada area backstage. Lalu di sini area khusus untuk panitia penyelenggara acara dan juga guest star yang akan mengisi acara di teater ini. Selanjutnya yaitu bangunan sosial dan teknologi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bentukan bangunan sosial dan teknologi ini atapnya menyesuaikan dengan kebutuhan sinar matahari yang nanti akan digunakan dalam bangunan dengan menggunakan teknologi yang tinggi. Di sini dapat kita lihat akses menuju lantai 2 ini terdapat tangga yang secara langsung diekspos di luar bangunan. Lalu kemudian juga terdapat struktur-struktur atap yang juga diekspos dan juga area selubung-selubung bangunan berupa kaca termokromik untuk mengekspos kegiatan-kegiatan yang ada di dalam bangunan ini, sehingga bangunan ini terlihat ikonik dan sesuai dengan karakteristik para remaja. Lalu ini adalah potongan untuk bangunan sosial dan teknologi. Di sini ada area
tribun penonton untuk teater, dan juga di sini ada area-area komunitas di lantai 1. Terakhir yaitu bangunan kesenian. Bangunan kesenian ini terdiri dari 3 lantai. Yang lantai pertama ini difungsikan sebagai area coworking space dan juga area tata boga atau area kelas memasak. Lalu ada area perpustakaan dan juga area meeting room dan juga area galeri. Jadi lantai 1 ini dikhususkan untuk kebutuhan kegiatan yang bersifat lebih publik. Lalu selanjutnya untuk area lantai 2 ini dikhususkan untuk area musola, lalu ada studio lukis dan juga ada studio kriya atau studio kerajinan dengan adanya void untuk langsung melihat ke lantai 1 ke arah galeri. Lalu selanjutnya yaitu lantai 3, ini terdapat area studio musik, studio rekaman, dan juga studio tari. Kemudian untuk tampak bangunan kesenian. Nah, di sini dapat kita lihat fasad bangunan kesenian. Ini tampak sampingnya, ini area yang mengekspos untuk meeting room dan juga area yang mengekspos studio-studio, sehingga kegiatan para remaja di dalam studio itu menjadi nilai estetika tersendiri apabila dilihat dari luar ruangan sesuai dengan prinsip arsitektur high-tech. Lalu untuk pergerakan lift dan juga tangga ini juga ada area-area yang menggunakan material kaca untuk pengeksposan pergerakan secara vertikal. Lalu selanjutnya pada tampak depan bangunan kesenian ini dapat kita lihat fasad bangunan terdapat ornamen-ornamen baja ringan yang berbentuk notasi musik untuk sebagai fasad identitas bangunan kesenian. Terdapat juga area signage berupa tulisan Art Center dan juga logo kesenian di depan bangunan kesenian ini sendiri. Untuk potongan bangunan kesenian dapat dilihat ini studio dan juga perpustakaan yang satu arah, lalu ada tangga dan juga area-area kegiatan lainnya. Selanjutnya yaitu perspektif kawasan rancangan pusat kegiatan remaja atau komunitas youth center di Kota Pekanbaru. Jadi dapat kita lihat di sini area secara kawasan secara mata burung. Nah, di sini dapat kita lihat area parkir untuk kawasan youth center. Lalu di sini ada area skate park untuk bermain skateboard dan juga untuk jogging dan berolahraga. Lalu di sini ada plaza outdoor untuk kegiatan atau festival musik atau art performing yang bersifat outdoor. Lalu di sini ada taman. Kemudian di sini ada gedung olahraga dan juga gedung sosial dan teknologi. Kemudian di sini ada gedung kesenian. Lalu di sini ada area drop off yang dilengkapi dengan area teduh untuk pengunjung. Selanjutnya yaitu eksterior bangunan. Yang pertama adalah eksterior bangunan olahraga. Dapat kita lihat di sini bentukan bangunan olahraga. Di sini ada signage, ada area masuk utama yang ditandai dengan sosoran. Lalu selanjutnya yaitu eksterior bangunan sosial dan teknologi. Dapat kita lihat pengeksposan struktur dan juga pengeksposan tangga menuju area teater yang terlihat dari luar bangunan. Lalu selanjutnya yaitu eksterior bangunan kesenian. Dapat dilihat di sini penggunaan material kaca termokromik pada dinding di area-area publik dalam bangunan. Selanjutnya yaitu area interior pada bangunan olahraga. Pada area lapangan rangkap ini dapat kita lihat struktur-struktur penopang atap dan juga kolom dan balok ini diekspos pada area interior bangunan untuk nilai estetika di dalam bangunan itu sendiri. Terdapat juga penggunaan baja-baja ringan yang nantinya dapat menyimpan dan mengalirkan air untuk penghawaan alami. Jadi semua struktur dan juga material di sini diekspos. Lalu ini adalah area untuk tiketing ke gedung olahraga. Lalu selanjutnya yaitu ini interior untuk meeting room di area gedung kesenian. Jadi di area meeting room juga penggunaan material kaca dan juga baja untuk di dalam ruangan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.